bahwa di dalam Islam itu ternyata sangat-sangat menghargai dan menjunjung tinggi kesehatan ibu dalam proses pendidikan anak. Jadi kayak penting banget nih kesehatan ibu itu gitu. Dan ketika Teteh bicara tentang kesehatan, it's not only your physical health but also your mental being. Jiwa itu luar biasa penting gitu ya. Karena ketika si ibu ini kemudian dia secara jiwa tadi dia misalnya kering, dia kemudian secara jiwanya dia overstressed, kayak dia nggak bisa cope sama masalah-masalah dia sendiri. It's going to be really, really difficult to connect with your children, to be present, untuk kemudian menunaikan si hak-haknya anak. Dan itu kayak buat Teteh salah satu yang sangat surprising. Jadi ketika di luaran sana banyak orang bilang, oh ya kita nih harusnya self-love ya sebagai ibu, kita harusnya self-care. Sebetulnya di dalam Islam itu sudah disampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu, bahwa sebagai seorang ibu itu penting loh bagi kita untuk makan yang benar. Penting loh bagi kita untuk tidur, it is your need gitu ya, untuk kemudian istirahat, untuk menuntut ilmu misalnya. Di dalam Islam menuntut ilmu itu ya terus menerus gitu ya, mau kita kemudian sesibuk apapun ya kita bisa terus belajar. Di dalam Islam itu tuh termasuk kebutuhan kita, termasuk kebutuhan kita untuk menuntut ilmu, termasuk kebutuhan kita untuk menjaga hubungan sosial kita di masyarakat. Karena kan salah satu yang menyebabkan stres juga adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa mengusahakannya. Kayak yang membatas-batasi, padahal di dalam Islam nggak pernah loh dibatas-batasin bahwa kerjaan lo seharian harus di rumah terus ya. Nggak ada gitu ya. Kita punya fitrahnya, kalau di dalam Al-Quran manusia itu, atau muslimah, perempuan dalam hal ini, sebetulnya dia multiperan, hanya saja tingkat prioritas yang mungkin akan berbeda.